Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Idamatus Silmi, NIM 21050261114 dari kelas Ekonomi Islam C5. Di sini saya mengambil judul mengenai penguatan ekonomi hijau dan ekonomi lingkungan. Yuk simak video berikut. Ekonomi hijau adalah konsep ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus juga untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Pengertian lain tentang ekonomi hijau juga mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun juga ramah lingkungan serta inklusif secara sosial. Kemudian, program pertumbuhan ekonomi hijau ini mendukung Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau yang dapat mengurangi kemiskinan serta memastikan inklusi sosial, kelestarian lingkungan, dan efisiensi sumber daya. Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Nasional menjadi acuan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan, investasi, dan pemantauan kinerja. Selanjutnya adalah ekonomi lingkungan. Ekonomi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan manusia dalam memanfaatkan lingkungan sedemikian rupa sehingga fungsi atau peranan lingkungan dapat dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan dalam penggunaannya untuk jangka panjang. Kemudian dengan adanya ekonomi lingkungan ini diharapkan dapat memungkinkan seseorang untuk memprediksi tindakan manusia ke depannya yang kemudian bisa digunakan untuk perencanaan bisnis, kebijakan sumber daya manusia, penentuan harga, membuat kebijakan pemasaran hingga kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ekonomi lingkungan juga bermanfaat untuk mencari solusi terbaik dari beberapa alternatif dalam penanganan dampak lingkungan di Indonesia. Di sini saya akan mengambil 3 contoh keberlangsungan ekonomi hijau dan lingkungan, yaitu yang pertama ada sektor pertanian, yang kedua transportasi umum, dan yang ketiga pengelolaan kawasan industri. Baik, yang pertama yaitu ada sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi salah satu cara untuk mengembangkan green economy atau ekonomi hijau. Menjaga kelestarian lingkungan di sektor pertanian dikembangkan melalui model pertanian yang berbasis organik. Kemudian manfaat dengan menerapkan konsep ini adalah di sektor pertanian dapat meningkatkan pendapatan petani serta mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Harapan untuk kedepannya tentang ekonomi hijau dalam sektor pertanian yaitu dengan membudidayakan tanaman secara organik, kemudian pembuangan limbah pertanian, dan aspek distribusi dan transportasi juga harus diperhatikan agar lebih ramah lingkungan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada transportasi umum. Penggunaan transportasi umum ini menjadi salah satu kegiatan untuk melestarikan ekonomi lingkungan karena dengan transportasi umum ini dapat mengurangi kelestarian lingkungan. Adapun manfaat dengan menggunakan transportasi umum ini dapat mengurangi polusi udara yang berlebihan dari asap kendaraan dan juga menghindari kemacetan. Harapan kedepannya untuk transportasi umum ini supaya masyarakat lebih bersedia menggunakan transportasi umum ini agar lebih efisien dan tetap terjaga kelestarian lingkungannya. Yang ketiga yaitu kawasan industri. Sekarang ini kawasan industri harus menerapkan konsep ekonomi lingkungan di mana industri yang saling bersinergi satu sama lain, yang tidak hanya dalam pengelolaan limbahnya, akan tetapi juga dalam pemanfaatan energi dan bahan baku, sehingga akan terbentuk suatu ekosistem industri yang terjaga alamnya. Kemudian untuk manfaat yang dapat ditimbulkan dalam kawasan industri yang ramah lingkungan ini dapat menumbuhkan rasa nyaman ketika bekerja karena terjaga lingkungannya. Kemudian harapan agar semua industri harus menerapkan konsep ini agar tercipta lingkungan yang nyaman dan sejahtera. Kesimpulan dari penjelasan di atas, maka kita harus tetap menjaga kelestarian lingkungan dan ikut serta dalam menumbuhkan ekonomi hijau di Indonesia. Untuk itu, masyarakat bisa dengan mengurangi penyebab-penyebab yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Jangan lupa untuk stay healthy dan jaga lingkungan sekitar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.